Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan tentang epistemologi. Nah, yang pertama pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Istilah epistemologi dipakai pertama kali oleh J.F. Ferrier. Epistemologi disebut juga sebagai teori pengetahuan karena mengkaji seluruh tolak ukur ilmu-ilmu manusia, termasuk ilmu logika dan ilmu-ilmu manusia yang bersifat gamblang, merupakan dasar dan fondasi segala ilmu dan pengetahuan. Epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Teori-teori kebenaran. Kebenaran merupakan suatu hal yang bisa dikatakan benar berdasarkan alasan yang logis dan analitik. Sesuai kebenaran bisa dipandang dari sudut pandang dan metode yang berbeda dari masing-masing orang, sehingga setiap orang pun dapat mengungkapkan pendapatnya mengenai suatu kebenaran. Michael William berpendapat ada 5 teori kebenaran dalam ilmu, yaitu kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatik, kebenaran pragmatik, dan kebenaran proposisi. Teori kebenaran koherensi, yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih dari suatu unsur tersebut, baik berupa skema, sistem, ataupun nilai. Teori koherensi dapat juga disebut dengan teori konsistensi, yaitu teori yang mengatakan suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan bersikap koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar secara logis. Teori kebenaran korespondensi. Teori korespondensi berpandangan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Lalu ada teori kebenaran performatik, adalah kebenaran yang diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Masyarakat dapat menganggap suatu hal itu benar, meski terkadang bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Lalu kemudian ada teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis mengatakan bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Maksudnya, suatu pernyataan adalah benar apabila pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Kemudian ada teori kebenaran proposisi. Menurut Aristoteles, proposisi atau pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Kemudian pendapat lain dari Euclides, proposisi bernilai benar tidak dilihat dari benar formalnya, tetapi dilihat dari benar menurut materialnya. Pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Sesuatu yang menjadi pengetahuan adalah yang terdiri dari unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan adalah hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Metode induktif. Induktif yaitu suatu metode yang menyampaikan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. 2. Metode
Deduksi. Deduksi ialah suatu metode yang menunjukkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. 3. Metode positivisme. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Dia mengesampingkan segala uraian di luar yang ada sebagai fakta. Metode dialektis. Dialektika berarti tahap logika, yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan. Juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang tergantung dalam pandangan. Metode kontenite. Metode ini mengatakan adanya keterkaitan indera dan untuk memperoleh pengetahuan, suatu objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan satu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Aliran-aliran epistemologi. Yaitu ada 4. 1. Aliran empirisme. 2. Aliran rasionalisme. 3. Aliran intuisionisme. Kesimpulan, menurut epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, pengetahuan, dan logos, ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Dan epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran secara epistemologis, yaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, perangkat apa yang harus disediakan. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.